Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas profil singkat Lewas serta sedikit spoiler tentang keberadaan jiwa Echidna setelah kejadian Sanctuary berakhir. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Lewas memiliki penampilan layaknya seorang bocah perempuan kecil dengan rambut panjang berwarna pink serta bola mata berwarna biru. Lewas juga memiliki ras half-elf layaknya Emilia. Secara penampilan, dia terlihat seperti anak perempuan normal berumur belasan tahun. Akan tetapi, kenyataannya dia sudah berumur lebih dari 400 tahun. Lewas memiliki tanggung jawab sebagai pengawas utama di Sanctuary, serta bertindak sebagai orang tua pengganti yang mengasuh Garfield dan Frederica setelah kepergian ibu mereka yang meninggalkan Sanctuary dengan tujuan membawa ayah Garfield kembali. Berkat usaha Lewas yang tidak lelah mengasuh Garfield, Garfield lalu menganggap Lewas sebagai keluarganya dan memanggilnya dengan sebutan nenek. Melanjutkan spoiler Zero Season 2. Lewas yang terlihat saat di anime adalah cloning dari Lewas Meyer yang asli. Sedangkan Lewas yang asli berada di dalam sebuah kristal segel khusus yang berwarna biru. Dia berada di dalam segel itu atas kemauannya sendiri, dengan tujuan mengorbankan dirinya sendiri sebagai bagian eksperimen Echidna untuk mengaktifkan barrier di Sanctuary, agar dapat mengusir entitas jahat yang merusak kedamaian di sana. Layaknya Lewas Meyer yang asli, seluruh cloning memiliki penampilan yang sama. Akan tetapi, seluruh cloning itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Lewas utama dan Lewas salinan. Dikarenakan tubuh Lewas berasal dari mana, itu memaksa mereka saling bergantian mengisi tugas masing-masing untuk mengisi ulang mana ketika mereka mencapai batas harian mereka. Masing-masing Lewas utama mengambil peran Lewas kepala desa setiap 4 hari dan bergantian setiap harinya. Dari semua klon Lewas utama, awalnya diketahui hanya ada 4 yang memiliki kepribadian. Namun di akhir arc 4 diketahui terdapat satu lagi klon Lewas yang memiliki kepribadian. Itu menjadikan Lewas utama berjumlah 5 individu. Lewas utama bertugas sebagai pengawas utama di Sanctuary. Meskipun mereka mempunyai nama yang sama, akan tetapi mereka memiliki keunikan masing-masing dalam hal sifat dan kepribadian. Beralih fokus ke Lewas salinan. Berbeda hal dengan Lewas utama, Lewas salinan tidak memiliki kepribadian dan hanya bertindak sebagai pekerja sederhana saja. Mereka bertugas sebagai pengawas dan penyampai pesan di area Sanctuary. Bagi siapapun yang diakui sebagai murid Echidna, akan mendapat hak untuk memerintah klon Lewas dengan syarat mereka harus terlebih dahulu menyentuh kristal biru tempat Lewas asli berada. Lewas utama terbagi menjadi 5 klon, yang masing-masing diberi nama oleh Subaru menggunakan sistem bilangan bahasa Yunani, yaitu Alpha, Beta, Theta, Sigma, dan Omega. Berkat Return by Death yang dimilikinya, Subaru akhirnya mendapat informasi berupa Lewas Alpha mendukung pembebasan Sanctuary. Selanjutnya Lewas Beta. Serupa dengan Lewas Alpha, Lewas Beta juga setuju dengan pembebasan Sanctuary. Serta Lewas Beta adalah Lewas utama yang pertama kali bertemu Subaru sebagai perwakilan Sanctuary. Berikutnya Lewas Sigma. Berbeda dengan Lewas Alpha dan Lewas Beta, Lewas Sigma tidak menentang atau mendukung pembebasan Sanctuary. Dia lebih memilih untuk tidak campur tangan dengan aktivitas tentang pembebasan masa depan Sanctuary. Selanjutnya Lewas Theta. Lewas Theta dikatakan menolak pembebasan Sanctuary, dan dalam upaya penolakan pembebasan itu, Lewas Theta memanipulasi Garfield untuk menghalangi segala tindakan yang dapat berpotensi membebaskan Sanctuary. Usut punya usut, alasan mengapa Lewas Theta menolak pembebasan Sanctuary itu dikarenakan Lewas Theta adalah cloning yang pertama kali memasuki makam untuk mencoba menyelamatkan Garfield yang mengikuti ujian.
Akan tetapi, dia justru dipaksa menerima ujian pertama yang berisi kepingan memori buruk dari Lewis yang asli. Kenangan buruk itulah yang membuat Lewis Theta akhirnya takut dengan dunia luar dan menolak segala upaya pembebasan Sanctuary. Berikutnya Lewis Omega. Di akhir Arc 4, akhirnya diketahui dalang yang membujuk Garfield menolak pembebasan Sanctuary bukanlah Lewis Theta, melainkan Lewis Omega. Lewis Omega bertugas memantau di balik layar. Keberadaannya hanya diketahui oleh Roswaal. Melanjutkan sedikit kejadian 400 tahun yang lalu. Setelah Lewis Meyer asli setuju berpartisipasi dalam eksperimen barrier Sanctuary, Echidna lalu memanfaatkan cloning Lewis untuk menguji coba menanamkan jiwanya ke tubuh cloning itu untuk menciptakan teori keabadian. Seperti yang dikatakan di awal, sekarang saatnya membahas sedikit spoiler yang terjadi di Appendix Advent bagian web novel ReZero di akhir Arc 4. Setelah terbebasnya Sanctuary, diperlihatkan jiwa Echidna yang terbebas dari segel yang ada dalam makam, lalu mentransfer jiwanya ke tubuh Lewis Meyer yang asli, menjadikan Lewis Omega sebagai media penyerapan mana. Echidna berhasil memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Lewis yang asli, dan menamakan dirinya dengan nama Omega. Sebagai info, Omega membawa kalung Pyroxene kristal bersamanya. Kalung itu berisi 5 jiwa penyihir lainnya, yaitu Minerva, Carmilla, Typhon, Sekhmet, dan Daphne di dalamnya. Nah, sekian pembahasan profil singkat Lewis serta sedikit spoiler tentang keberadaan jiwa Echidna setelah kejadian Sanctuary berakhir. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!